Baik, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan motivasi dan integritas yang benar di hadapan Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang ditebus, dan di sini dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita melihat perenungan ini, bahwa kita itu di dalam setiap langkah, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, sesungguhnya Allah itu turut bekerja. Nah, jadi apa yang kita kerjakan di balik semuanya itu ada campur tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang menolong, ada tangan Tuhan yang membantu, yaitu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan untuk siapa? Di sini dikatakan untuk setiap mereka yang mengasihi Dia, yaitu mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan berarti mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, bahkan dengan segenap akal budi. Nah, jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang akan disertai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menyertai untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Bagi setiap yang mengasihi. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Melalui persekutuan ini sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan, bahkan kita bersekutu di dalam Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Lalu kemudian ayat selanjutnya di sini dikatakan bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi orang-orang yang bisa mengasihi Tuhan itu adalah orang-orang yang terpanggil. Bapak dan Ibu dan Saudara adalah orang-orang yang terpanggil. Nah, orang yang dipanggil ini adalah orang-orang yang telah dipilih, bahkan ditentukan oleh Allah untuk apa? Untuk supaya dibenarkan. Jadi, Bapak dan Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, suatu kelak ketika kita berada di sorga, suatu kelak ketika kita memperoleh perkenanan Tuhan, itu oleh karena dibenarkan oleh Tuhan. Jadi melalui Yesus Kristus kita dibenarkan, melalui Kristus Yesus kita memperoleh pembenaran. Makanya kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Filipi, pasal yang ketiga ayat 9, dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi, oleh karena iman percaya kepada Yesus, kita dibenarkan. Abraham dibenarkan oleh karena iman percaya. Bahkan begitu juga dalam kehidupan kita. Kita ini akan dibenarkan oleh apa? Oleh karena kepercayaan kepada Yesus Kristus. Jadi bagi saudara terkasih dalam Tuhan, kalaupun kita dibenarkan bukan oleh karena kita melakukan hukum Taurat, apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, di dalam hukum Taurat itu ada hukum sipil, hukum seremonial, dan begitu juga di sini dikatakan yaitu ada hukum moral. Nah, itu adalah hukum Taurat. Nah, hukum-hukum itu tidak membenarkan kita, tetapi melalui iman percaya kepada Yesus Kristus itu akan dibenarkan. Lalu selanjutnya Bapak dan Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah kita di sini dibenarkan untuk serupa dengan gambaran Yesus. Nah,
Di sini juga dikatakan ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sungguh luar biasa. Kita dipanggil untuk dibenarkan, bahkan dimuliakan. Selama kita berada di muka bumi ini, kita tidak boleh mencuri kemuliaan nama Tuhan. Karena kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Segala hormat hanya untuk Tuhan. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, kelak kita juga akan dipermuliakan oleh Tuhan. Jadi untuk itu, kita terus berada dalam panggilan Tuhan. Kita terus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak dan Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang panggilan itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Makanya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bukan Tuhan yang, dimana bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita untuk ditentukan untuk apa? Untuk dibenarkannya dan untuk dimuliakannya. Jadi sungguh luar biasa hidup kita di dalam Tuhan. Mengapa saya sampaikan demikian? Saya semula menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kalau boleh saya bersaksi, selama saya bergabung, saya tidak pernah bersaksi di dalam persekutuan ini, tetapi izinkan saya bersaksi berbicara tentang dipanggil oleh Tuhan. Ya, jadi saya sebagai seorang Muslim yang dimana saya juga dulu taat. Saya waktu kecil sekolah dasar di Madrasah Diniyah Awaliyah, begitu juga SMP saya belajar di Madrasah Sanawiyah, begitu juga SMA. Saya tidak SMA, tetapi belajar di Madrasah Aliyah Negeri. Saya juga pernah belajar di pesantren, sehingga saya dibekali ilmu yang dimana sebagaimana harapan orang tua, saya harusnya menjadi ustadz. Tetapi oleh karena Allah yang telah memanggil melalui kasih karunia-Nya, pada tahun 2000 saya dipanggil oleh Tuhan, lalu kemudian pada tahun 2022 saya melanjutkan pendidikan yaitu S1 Teologi di Semarang. Lalu kemudian setelah selesai saya langsung melayani Tuhan, bahkan saya juga membuka beberapa pos PI. Saya mau katakan, sejak saya dipanggil oleh Tuhan, saya ingin dipakai oleh Tuhan. Bahkan saya juga berhutang kepada Tuhan. Saya mau komitmen untuk memenangkan banyak jiwa. Nah, berbicara mengenai memenangkan banyak jiwa, saya tidak hanya di dalam gereja, tetapi juga saya bermasyarakat. Saya di mana di tengah-tengah lingkungan, di mana ada orang-orang yang belum menemukan keselamatan. Saya bimbing mereka, saya didik mereka supaya mereka juga mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jadi melalui kehidupan saya di mana saya dipanggil oleh Tuhan itu oleh karena anugerah, oleh karena kemurahan. Semula saya adalah orang yang menolak kekristenan. Saya paling benci dengan orang Kristen. Tetapi ketika saya dipanggil, saya menjadi orang yang merasa berhutang di dalam Tuhan. Untuk itu, melalui panggilan ini saya semakin semangat di dalam Tuhan, terlebih di saat saya diundang untuk bergabung di dalam Gloria Ministry ini. Saya pertama sekali berterima kasih kepada Pak Edi yang boleh mengizinkan saya untuk bergabung. Bahkan saya juga dipercayakan sebagai ketua chapter yang ada di Pekanbaru. Nah, itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan itu adalah semua kemurahan Tuhan. Jadi untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, saya bangga berada dalam grup ini. Saya kagum dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah begitu lama menjadi orang Kristen, yang sudah percaya kepada Yesus. Tentunya sudah banyak sekali mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan, bahkan kasih karunia dan penyertaan Tuhan sehingga mengalami kedamaian. Saya bersaksi melalui kehidupan di dalam Kristus. Saya merasa sukacita, saya merasa kedamaian yang begitu luar biasa, yang tidak pernah didapatkan dari kepercayaan apapun. Jadi untuk itu, Bapak dan Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, mari kita renungkan bahwa kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Karena di dalam ayat 28 tadi dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
Segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita rasakan, segala sesuatu yang kita kerjakan, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Dan itu sesuatu yang sedang dirancangkan oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita mengikuti, bagaimana kita apa yang menjadi keinginan Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai suatu kesaksian, apa yang saya sampaikan, saya dulu adalah orang yang menolak Tuhan, orang yang anti percaya kepada Yesus, tetapi saya dipanggil oleh Tuhan dan saya menjadi pengikut Tuhan. Yang saya mau bagikan adalah di mana berbicara tentang panggilan, maaf, bukan berarti saya mempamerkan tentang apa yang sudah saya kerjakan, tetapi saya mau bersaksi bahwa saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid Tuhan, dan saya terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya sebagai gembala jemaat di tempat ini, Gereja Isa Al-Masih yang ada di Provinsi Riau, jadi kurang lebih 250 kilo dari Kota Pekanbaru. Saya selaku gembala di tempat ini, dan saya menggembalakan ada berbagai suku, ada suku Batak, kurang lebih 40 kepala keluarga, ada suku Jawa juga di tempat ini, ada 20 keluarga, lalu ada suku Nias juga kurang lebih 10 keluarga. Jadi di sini saya menggembalakan, saya terpanggil oleh Tuhan, dan semua oleh karena anugerah Tuhan. Selanjutnya boleh dibuka kembali Ibu, saya juga dipanggil oleh Tuhan, saya terpanggil untuk membuka pos-pos PI, dan saya juga membuka gereja, yaitu church planting. Nah, itu ada gereja TPI Tobing Tinggi yang saya buka pada tahun 2019 hingga saat ini. Tempatnya masih cukup sederhana, dan di situ saya melayani, dan tempat ini kurang lebih 100 km dari tempat tinggal saya dari Gia Tanjung Medan. Lanjut lagi Bu. Boleh lanjut, ini juga ada dua gereja, yang sebelah kiri yang belum dicat itu adalah Gia TPI Manggis Tobal yang saya rintis sejak tahun 2010, lalu kemudian di sebelahnya, sebelah kanan itu adalah yang sudah dicat warna kuning, adalah Gereja Isa Al-Masih TPI Tobing Tinggi yang saya rintis sejak tahun 2017. Demikianlah apa yang sudah saya rasakan, bahwa kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya perbuat, di balik semua itu ada campur tangan Tuhan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Supaya apa? Supaya di setiap langkah-langkah kita dituntun oleh Tuhan, kita disertai oleh Tuhan, karena Tuhan rindu merancangkan yang terbaik, merancangkan kebaikan untuk setiap kita. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini, kiranya Bapak dan Ibu semakin sungguh-sungguh, semakin semangat di dalam Tuhan, khususnya Gloria Ministry ini. Saya sebagai pendatang baru, dan saya juga orang-orang yang tergolong murtadin, tetapi walaupun orang berkata saya sebagai orang murtad, tetapi saya bangga, saya dipanggil oleh Tuhan, saya bekerja terus di ladang Tuhan, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.